Gensi Kids. Hari ini Cici mau kasih pengumuman nih. Tanggal 12 September nanti kita akan ada event Grandparents Day. Apa sih Ci itu Grandparents Day? Hari itu adalah hari untuk opa-oma. Nah, di hari itu kita akan mengungkapkan rasa terima kasih kita atas cinta, atas perhatian, atas dukungan yang opa-oma kita selalu berikan buat kita. Jadi, pas hari itu tanggal 12 September, jangan lupa ajak opa-oma kalian untuk beribadah bersama-sama ya. Nah, apa aja sih Ci Selvi acaranya? Nah, acaranya adalah yang pertama akan ada performance dari masing-masing kelas. Performance-nya apa? Nanti akan disampaikan oleh guru kelas kalian masing-masing ya. Pokoknya kalian harus siapkan tampilan performance yang terbaik, yang the best pokoknya ya. Nah, yang kedua, kumpulkan foto mesra kalian bersama dengan opa-oma kalian. Foto yang lama juga nggak apa-apa, kalau ada foto yang baru lebih bagus lagi. Nah, yang ketiga adalah kalian harus berfoto gaya kakek dan nenek. Ini dilombakan ya. Jadi gaya yang terbaik, yang terunik, kalian pakai kacamata atau kalian pakai tongkat atau pakai rambut palsu atau apapun, pokoknya yang semenarik mungkin. Nah, buat kalian yang menang akan ada hadiah yang menarik di hati kalian. Oke? Sekali lagi, jangan lupa ajak opa-oma kalian untuk beribadah bersama-sama di tanggal 12 September ya. Sampai jumpa adik-adik.
Hai kids, welcome back to Sunday School of Chelsea Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom, apa kabar ya hari ini? Chelsea Kids pasti sehat-sehat semua kan? Jangan lupa jaga kesehatan dan minum vitamin, oke? Nah sekarang Cici mau tanya, siapa yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Aku sudah siap loh. Nah sebelum kita memuji nama Tuhan, kita bersatu dulu ya dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Pada hari ini Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, sukacita dan damai sejahtera. Ya Bapa, kira pada hari ini kami mau mulai ibadah kami mau memuji muliakan nama-Mu, kami mau bersorak-sorai untuk-Mu ya Bapa. Kiranya Kau sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang melebihimu, ku ada untuk menjadi yang baru. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku
Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bertepuk tangan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
pasti luar biasa. Coba adik-adik di rumah yang merasakan kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu selalu sayang adik-adik semua, coba katakan dengan semangat, luar biasa. Coba Cici tanya sekali lagi, apa kabar adik-adik semua? Luar biasa, wah hebat. Semua merasakan pertolongan Tuhan, semua merasakan kebaikan Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum Cici cerita, kita sama-sama saksikan film berikut ini. Semuanya duduk yang manis. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra, Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, nak. Papa dan mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti papa mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman-Nya. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau.
Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan. Karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Nah, kita sudah lihat film yang tadi. Coba, siapa yang kayak si Chandra? Siapa yang suka kayak si Chandra? Ya, kita terkadang seperti si Chandra. Kita menghabiskan waktu kita untuk main, menghabiskan waktu kita untuk bersenang-senang, main PS, main handphone, ya, main bola seperti si Chandra. Ya, sampai kalau sudah malam waktunya kita membaca Alkitab, waktunya kita berdoa, kita sudah lelah. Ya, jadi waktu seharian itu terbuang buat kita, tidak ada waktu yang istimewa buat Tuhan. Terkadang kita seperti si Chandra, tapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita kalau adik-adik sungguh-sungguh meminta ampun pada Tuhan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke buku Cilukba kita. Halo, aku Cilukba, si topi merah. Boleh juga panggil aku Cicil. Kecil-kecil aku sudah menjadi milik Papa. Coba ulangi apa yang aku katakan. Cek, cerita ini bukan dongeng. Ini
Karena itu, dengarkanlah. B. Buka telinga, siapkan hati. A. Ayo kita dengar firman-Nya. Coba adik-adik lihat, ini gambar apa sih adik-adik? Iya, gambar salib. Tuhan Yesus kenapa mau disalibkan? Kenapa adik-adik? Apakah dia bersalah? Apakah dia berdosa? Tidak. Tuhan Yesus mau disalib karena dia sayang sama kita. Adik-adik ingat cerita waktu Tuhan Yesus disalib? Apa aja yang dilakukan kepada Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus dicambuk, dipukul. Ada yang ingat apalagi? Dimahkotai duri, di lambungnya ditikam, terus apalagi? Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Ya, adik-adik lihat begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus. Kenapa sih Tuhan Yesus mau melakukan itu semua adik-adik? Adik-adik tahu? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Seharusnya kita yang penuh dengan dosa, kita yang suka melakukan kesalahan, kita yang suka berbuat dosa, kita yang suka melawan, kita yang suka berantem, tidak dengar-dengaran, kita yang selalu setiap hari melakukan dosa. Harusnya Cici dan adik-adik yang dihukum. Tetapi karena Tuhan Yesus sayang sama kita, dia rela mati, dia rela menderita, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, buku ini berwarna putih, menggambarkan kalau hati kita yang percaya sudah dibersihkan oleh darahnya Tuhan Yesus yang sudah rela mati di kayu salib. Adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus juru selamat kita. Melalui salib inilah kita manusia yang berdosa dipertemukan kembali dengan Allah, sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa salibnya Tuhan Yesus, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan bisa masuk ke surga, tapi kita akan masuk ke dalam neraka ya, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak mati untuk selamanya adik-adik. Adik-adik tahu, pada hari ketiga, waktu murid-murid mengunjungi kuburannya Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Ternyata kuburannya sudah terbuka. Kuburannya yang ditutup, yang tadinya tertutup batu yang besar, sudah terbuka. Dan pas waktu murid-muridnya melihat ke dalamnya, wah, ternyata sudah tidak ada lagi mayatnya Tuhan Yesus. Apakah mayatnya Tuhan Yesus diambil orang? Tidak adik-adik. Dan waktu murid-muridnya Tuhan Yesus kebingungan, datanglah malaikat dari surga. Untuk apa? Untuk memberitahukan kalau Tuhan Yesus ternyata sudah hidup. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, dia tidak mati selamanya. Wah, murid-muridnya Tuhan Yesus sangat senang, sangat bersukacita karena Tuhan Yesus sudah hidup. Adik-adik juga percaya Tuhan Yesus hidup? Ya, adik-adik, kita semua harus percaya kalau Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa buktinya? Ya, sampai sekarang kita masih dalam perlindungan Tuhan. Kita diberkati Tuhan, kita dijaga Tuhan. Setiap hari kita melakukan aktivitas, kita selalu dijaga Tuhan. Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang berkuasa membersihkan hati kita semua. Ya, dia sudah mati, disalib, dan bangkit kembali buat kita semua untuk menyelamatkan kita semua supaya kita semua masuk ke dalam kerajaan sorga. Adik-adik percaya nggak kepada Tuhan Yesus? Kalau Cici percaya, Cici mau adik-adik juga percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Adik-adik mau tahu kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena bagi kita orang yang percaya, Tuhan
berjanji loh. Apa janjinya? Yuk kita baca sama-sama. Allah berjanji apa? Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, apa itu artinya? Tuhan Yesus berjanji tidak akan meninggalkan kita. Artinya kita semua miliknya Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan mulai sekarang kita berjanji, kita tidak mau seperti film yang tadi si Chandra. Kita mau memberi waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Dan kita juga mau memberikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Dan kita menjadi milik Tuhan. Mulai sekarang adik-adik mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya kita semua bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, cerita Cici sampai di sini. Kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, supaya kami yang hidup dalam kegelapan boleh kembali menjadi hidup dalam terang-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami mau hari ini, saat ini, Tuhan bersihkan hati kami. Engkau bersihkan hati kami, masuk ke dalam hati kami, dan tinggallah di dalam hati kami. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami supaya hari berganti hari kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Chancy Kids GSJA. Pagi hari ini Cici mau kenalin boneka-boneka kesayangan Cici yang selalu menemani Cici tidur di malam hari. Cici mau kenalin satu persatu ya. Oke, yang pertama ada Lily, ada Bebe, ada Piggy dan Minnie, ada Lilo, ada Mickey, dan yang terakhir ada Dodo. Ayat hafalan kita pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani 13 ayat 5C. Isi ayatnya apa ya? Nah, isi ayatnya akan kita cari dan kita temukan di antara boneka-boneka kesayangan Cici. Yuk Cici mau ajak kita sama-sama untuk cari ya. Oke, sekarang kita mulai dari Lily. Yuk kita lihat apakah ada ayatnya. Wah, ternyata ada. Aku sekali-sekali Oke, kita cari yang lainnya. Kita lanjut ke Bebe. Kita cek ya. Wah, ternyata di Bebe ada nih. Tidak akan. Kita lanjut lagi ke Minnie. Oke, di Minnie nggak ada ya. Kita coba ke Piggy. Di Piggy juga nggak ada. Lanjut ke Lilo. Sepertinya di Lilo juga nggak ada nih. Oke, kita akan lanjut ke Mickey. Apakah di Mickey ada? Wah, ternyata ada. Meninggalkan. Dan yang terakhir kita mau cari di Dodo. Oke, ada nih di Dodo. Engkau. Terima kasih untuk bantuannya Chancy Kids GSJA. Nah, sekarang kita udah tahu nih isi ayat dari Ibrani 13 ayat 5C. Oke, sekarang kita baca sama-sama ya. Ibrani 13 ayat 5C. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Oke, sekali lagi ya. Ibrani 13 ayat 5C. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Gampang kan? Oke, selamat menghafal Chancy Kids GSJA. Shalom Chancy Kids GSJA, saatnya kita games. Pertanyaan pertama, dia adalah seorang tokoh dari kitab perjanjian baru. Dan cluenya, dulu dia menganiaya bahkan membunuh semua murid-murid Tuhan Yesus. Siapakah dia? Adik-adik ada yang tahu? Sebelum dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat.
1, 2, 3, 4, 5. Ya, dia adalah Paulus. Nah, adik-adik udah siap dengan pertanyaan kedua? Sekarang kita tebak gambar ya. Nah, di tangan Cici ini ada sebuah gambar. Nah, sebelumnya siapa yang bisa tebak? Cici kasih clue ya. Yang pertama, jadi pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, tiba-tiba sesuatu terbuka dan tiba-tiba terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, kira-kira apa yang terbuka itu? Ada yang bisa jawab gak? Atau Cici kasih clue kedua ya. Jadi ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga, dia berkumpul bersama dengan murid-muridnya, dia memberkati murid-murid itu, dan setelah dia mengucapkan berkat, dia tiba-tiba terangkat ke surga, lalu sesuatu menutup Tuhan Yesus. Kira-kira apakah itu? Ada yang bisa tebak? 1, 2, 3, 4, 5. Apa jawabannya? Ada yang bisa jawab? Iya, jawabannya adalah awan. Oke adik-adik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Gambar yang sekarang aku pegang ini menunjukkan perasaan kita setelah kita bisa menerima Tuhan Yesus. Coba adik-adik pikirin, apa ya yang kita rasakan setelah kita menerima Tuhan? Ayo, nanti aku kasih unjuk gambarnya setelah hitungan kelima ya. Adik-adik tebak dulu nih, adik-adik pikir-pikir dulu. Apa ya yang aku rasain kalau aku udah menerima Tuhan? Oke, aku mulai hitung sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gimana adik-adik? Udah ketemu belum sama jawabannya apa? Oke, nah aku kasih unjuk fotonya sekarang ya. Jeng 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 jeng. Wah, perasaan apa nih adik-adik? Ya, di gambarnya sedang tersenyum ya. Yang berarti setelah kita menerima Kristus, kita merasakan sukacita. Kita merasa senang karena kita sudah bisa menerima Tuhan Yesus. Oke adik-adik, gamesnya sampai di sini dulu ya. Gimana adik-adik? Seru kan? Oke, nanti kita ketemu lagi di games berikutnya ya. Sampai jumpa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun untuk Chancy Kids yang berulang tahun di bulan Agustus. Aduh, siapa aja yang ulang tahun di bulan Agustus ya? Ada Raul dari Pratama 3, 17 Agustus. Ada Nathan dari Batita, 19 Agustus. Dan ada Aurel dari Madia, 21 Agustus. Dan ada Alvaro dari Balita, 28 Agustus. Happy birthday kids! Tuhan Yesus pasti memberkati. God bless you! Shalom Chancy Kids. Hari ini Cici mau kasih pengumuman nih. Tanggal 12 September nanti kita akan ada event Grandparents Day. Apa sih Ci itu Grandparents Day? Hari itu adalah hari untuk opa-oma. Nah, di hari itu kita akan mengungkapkan rasa terima kasih kita atas cinta, atas perhatian, atas dukungan yang opa-oma kita selalu berikan buat kita. Jadi, pas hari itu tanggal 12 September, jangan lupa ajak opa-oma kalian untuk beribadah bersama-sama ya. Nah, apa aja sih Ci Selvi acaranya? Nah, acaranya adalah yang pertama akan ada performance dari masing-masing kelas. Performance-nya apa? Nanti akan disampaikan oleh guru kelas kalian masing-masing ya. Pokoknya kalian harus siapkan tampilan performance yang terbaik, yang the best pokoknya ya. Nah, yang kedua, kumpulkan foto mesra kalian bersama dengan opa-oma kalian. Foto yang lama juga nggak apa-apa, kalau ada foto yang baru lebih bagus lagi. Nah, yang ketiga adalah kalian harus berfoto gaya kakek dan nenek. Ini dilombakan ya. Jadi gaya yang terbaik, yang terunik, kalian pakai kacamata ke, atau kalian pakai tongkat ke, atau pakai rambut palsu atau apapun, pokoknya yang semenarik mungkin. Nah, buat kalian yang menang akan ada hadiah yang menarik di hati kalian. Oke?
Sekali lagi, jangan lupa ajak opa omah kalian untuk beribadah bersama-sama di tanggal 12 September ya. Sampai jumpa adik-adik. Mengerjakan aktivitas utama. Shalom Chancy Kids, ketemu lagi nih sama Cici Yaya. Hari ini kreativitasnya kita mau buat ID card I belong to Jesus. Adik-adik tahu nggak sih ID card itu apa? ID card adalah kartu identitas. Nah, kalau kartu identitas contohnya apa, Ci? Contohnya kayak yang mami papi kalian punya, yaitu KTP. KTP merupakan kartu identitas penduduk Indonesia atau bukti kepemilikan bahwa mami atau papi kalian itu warga Indonesia. Nah, tadi sudah dengar nih firman Tuhan yang disampaikan Cinovi tentang terima Tuhan Yesus. Ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, artinya kita menjadi milik Tuhan Yesus. Jadi, di sini ada I belong to, artinya kita milik siapa? Milik Tuhan Yesus ya adik-adik kalau kita sudah terima Tuhan Yesus. Nah, sekian, kita akan mulai ya untuk buat ID card-nya. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Bahan yang diperlukan untuk membuat ID card yaitu kertas. Cici pakai bekas bungkus masker atau kemasan masker kayak gini karena ingin membuat kartu kan harus lebih tebal ya adik-adik ya. Kalau adik-adik ada di rumah boleh dipakai. Kalau nggak ada, adik-adik bisa pakai HVS atau buffalo atau origami atau kertas lainnya yang bekas yang lebih tebal. Itu. Jadi kita juga harus peduli lingkungan, mengurangi menggunakan kertas ya. Untuk alat-alatnya yang dibutuhkan yaitu pulpen, spidol atau krayon atau yang lain-lain untuk menghias ya adik-adik ya. Terus adik-adik juga perlu gunting dan adik-adik juga perlu penggaris serta butuh lem. Kalau Cici pakainya selotip ya. Langkah pertama, Cici mau kecilin dulu kemasan masker ini. Cici gunting dulu nih untuk bagian samping-sampingnya. Jadi bagian persegi aja yang di tengah-tengah supaya nanti Cici gampang untuk ukur bentuk di dalamnya ya. Nah, ini udah Cici potong jadi lebih kecil. Cici tekuk di bagian dalamnya nih, ada gambar ditekuk jadi 2 ya, di double supaya lebih tebal nanti kartunya. Setelah udah, ini kita tekuk pakai gunting biar lebih ada bentuknya. Terus dibuka kayak gini. Terus Cici ambil penggaris, Cici ukur 10 cm lebarnya, panjangnya. Nah, untuk lebarnya itu 5 cm ya adik-adik ya. Adik-adik langsung juga di HVS bentuk persegi panjang seperti ini. Lebarnya 5 cm, panjangnya 10 cm. Nah, kalau udah selesai diukur seperti ini, adik-adik gunting ya. Nah, adik-adik yang belum bisa menggunakan gunting, minta bantuan orang dewasa ya. Oke, kalau udah digunting jadinya kayak gini nih adik-adik. Cici mau rapihin dulu nanti samping-sampingnya. Ini yang bagian dalam ya kita tempel yang ada gambarnya. Kalau adik-adik pakai HVS berarti sama aja ya, karena kan polos HVS-nya ya. Nah, ini tinggal disolatip atau dilem pakai lem kertas juga bisa. Pinggir-pinggirnya dulu ya adik-adik ya yang dilem solatipin. Ini Cici solatipin dulu yang bagian atas ya, yang lebih panjang. Terus kalau itu Cici rapihin biar nggak berantakan. Adik-adik yang lem juga pastiin jangan sampai permukaan yang warna putihnya jadi kotor. Jadi kalau pakai lem kertasnya hati-hati ya adik-adik ya. Terus ini kita gunting bentuk agak setengah lingkaran gitu, seperti ini biar dia nggak lancip ya ujung-ujungnya ya. Oke, ini udah hampir kelar nih Cici gunting. Terus Cici solatip deh yang belum ketutup bagiannya. Kalau adik-adik mau lem, boleh ya, langsung dilem pakai lem kertas. Setelah udah, Cici ambil lagi nih penggaris. Kemudian Cici garis 1/4 ya, jadi nggak terlalu tengah-tengah gitu. Terus Cici tulis I belong to (2) seperti ini. Kemudian di bawahnya kita milik siapa adik-adik? I belong to kita punya siapa?
kita milik siapa? Milik Jesus. Kita udah punya Tuhan Yesus. Kita adalah milik Tuhan Yesus. Jadi I belong to Jesus. Setelah udah, bagian belakangnya Cici garisin lagi nih kayak yang tadi. Terus Cici tulis ayat mas. Ayat mas minggu ini dari mana? Ayo. Tadi udah dengerin belum ayat masnya dari mana hari ini? Dari Ibrani 13 ayat 5C. Oke? Ibrani 15 ayat 3C. Oke, ini Cici udah isi, Cici udah tulis bagian depan dan di bagian belakangnya nih Cici hias deh pakai spidol. Kalau adik-adik mau pakai krayon masuk warna bebas ya, terserah adik-adik. Cici mau pakai stabilo juga boleh lah, semuanya yang penting kita hias biar cantik. Kemudian di bagian bawahnya nanti adik-adik tulis nama dan kelas adik-adik ya. Misalkan kayak gini, Yaya Pratama 2. Oke? Lanjut hias biar makin cantik atau indah gitu ya. Nah, Cici mau pakai spidol pink nih. Terus bagian depannya Cici mau tambahin love biar makin cinta. Iya. Oke, ini sudah selesai hias. Udah selesai nih adik-adik nih. Jadi ingat ya adik-adik, kita itu milik Tuhan Yesus. Jadi sekian kreativitas minggu ini, sampai jumpa. Yuk adik-adik, kita udah selesai ibadah hari ini. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah mengikuti ibadah online Chelsea Kids GSDA dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, dan biar kiranya Tuhan firman-Mu mengalir dan menjadi terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Dan berkatilah juga cici-cici kami Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Dan teman-teman kami juga Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bye-bye.